Ledakan di sebuah rumah mewah di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan pada Senin petang menghebohkan warga sekitar. Bangunan bertingkat 3 rusak parah hingga sebagian balkon dan dindingnya roboh. 3 orang penghuni rumah dilaporkan masih terjebak di reruntuhan bangunan. Ledakan keras yang belum diketahui sumbernya itu membuat 4 rumah lainnya juga ikut rusak. Rangka bangunan dalam keadaan miring serta balkon rumah menghantam 3 unit mobil mewah yang berada tepat di depan rumah. 3 orang yang terdiri dari pemilik rumah dan juga pembantu dikabarkan meninggal dunia tertimbun bangunan rumah yang runtuh. Para korban masih berusaha dievakuasi dari reruntuhan bangunan oleh petugas pemadam kebakaran dan polisi di lokasi kejadian. Tim Gegana Brimob Polda Sumatera Utara juga dikerahkan untuk melakukan penyelidikan. Ledakan juga melukai beberapa warga yang menempati kompleks perumahan ini. Polisi masih mengumpulkan informasi terkait penyebab dan sumber pasti ledakan. Saksi mata menyebut ledakan keras terdengar hingga ratusan meter dan sempat membuat warga di sekitar perumahan panik. Sementara 6 korban luka telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Posisi rumahnya bersebelahan. Nah, efek ke gedung abang seperti apa? Getaran gitu juga bang? Getarannya agak gede lah, impactnya kan masuk pada hancur semua. Dari di TKP berarti yang tadi yang bekerja di TKP. Oh yang pembangunan juga di situ ya bang? Bang, ledakannya diduga dari mana bang tadi bang? Kalau bukan orang itu bang? Kalau indikasi saya belum, pastinya belum. Tapi ada jaringan pipa gas di situ bang ya? Hah? Ada pipa gas di situ ya? Kalau jaringan pipa gas ada. Tapi kalau indikasi dari pipa gas, saya belum memastikan. Tapi kan nunggu dari indikasi dari pihak kepolisian. Iya benar. Ada bau gas nggak tadi bang? Nggak ada. Untuk mengetahui seperti apa dampak ledakan yang terjadi di Kompleks Grand Polonia Medan, kita terhubung dengan kontributor berita 1 Panji Satrio. Selamat malam Panji, apakah sudah ada keterangan dari pihak kepolisian soal apa sebetulnya menjadi penyebab ledakan ini? Baik, Dek, dan juga pemirsa berita 1 dapat saya laporkan saat ini tugas kepolisian bersama tim pemadam kebakaran dan Brimob Polda Sumatera Utara masih berada di lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi terhadap para korban. Begitu, Dek. Tadi kita sempat mewawancarai Kapolres Tabes Medan, yakni Kombes Pol Jen Kelvin Simanjuntak. Dirinya mengatakan bahwa ada 3 orang ART yang masih tertimbun di reruntuhan bangunan di lokasi ledakan tersebut. Begitu, Dep. Dan Kelvin sendiri menyebutkan bahwa ledakan ini terjadi dikarenakan adanya kebocoran gas milik PGN. Begitu, Dep. Baik, mungkin sambil bisa diulang nanti Panji karena suara Anda agak sedikit terdengar kurang jelas tadi. Tapi artinya 3 orang yang menjadi korban ledakan untuk saat ini posisinya seperti apa? Apakah sudah berhasil dievakuasi atau masih diusahakan? Dan apa sebenarnya yang jadi penyebab ledakan tadi? Baik, Dep, dan juga pemirsa berita 1, kembali saya ulang. Tadi saya sempat mewawancarai Kapolres Tabes Medan, yakni Jen Kelvin Simanjuntak. Dirinya mengatakan bahwa saat ini petugas masih melakukan evakuasi yang mana di dalam reruntuhan tersebut ada 3 orang ART. Begitu, Dep. Dan untuk penyebab ledakan sendiri, Kelvin menyebut bahwa ledakan itu terjadi diakibatkan karena adanya kebocoran gas milik PGN. Begitu, Dep. Baik, jadi diduga karena kebocoran gas begitu ya. Dan untuk saat ini berarti total dari korban yang bisa dikonfirmasi paling tidak untuk sementara ini ada 3, begitu Panji ya? Ya, benar sekali, Dep. Begitu. Menurut keterangan dari Kapolres Tabes Medan Jen Kelvin Simanjuntak. Begitu, Dep. Baik, kalau begitu untuk korban yang lainnya seperti korban luka-luka mungkin ataupun ada kerugian-kerugian yang lain yang juga dialami oleh warga sekitar, misal soal rumah yang rusak, begitu seperti apa? Benar sekali, Dep. Ledakan ini juga menyebabkan sejumlah rumah di sekitaran kompleks mengalami kerusakan, Dep. Dan juga ada beberapa orang, sekitar 6 orang, juga mengalami luka-luka. 6 orang ini yang ini adalah pekerja bangunan yang saat itu tengah bekerja di merenovasi tidak jauh dari rumah yang mengalami ledakan. Begitu, Den. Baik, jadi ini memang kompleks perumahan yang sebetulnya sudah lama begitu ya, tapi ada rumah yang sedang direnovasi. Begitu Panji ya? Benar Baik. sekali, Den.
Kemudian untuk korban yang mengalami ledakan ini setelah dievakuasi dibawa kemana, Panji? Dan juga pemirsa Berita Satu dapat saya jelaskan, saat ini polisi dan sejumlah instansi terkait tugas pemadam kebakaran masih melakukan evakuasi terhadap korban ART yang tertimbun runtuhan bangunan, begitu deh. Baik, kalau begitu Panji, terakhir seperti apa situasi di sana sekarang, dalam artian ini kan lokasinya cukup dekat dengan Bandara Polonia begitu ya, jadi apakah pengamanannya lebih diperketat lagi dan apa yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun juga mungkin pihak-pihak terkait untuk memastikan situasi yang ada di perumahan Grand Polonia ini? Baik, Dep, apapun kita di lokasi, kita sebenarnya tidak diperbolehkan masuk ke lokasi TKP tempat kejadian perkara. Tapi kita lihat di luar TKP, sejumlah petugas kepolisian, baik itu Satlantas, baik itu tim dari Satreskrim Polrestabes Medan Tengah, berada di lokasi untuk melakukan olah TKP juga, begitu Dep. Dan pengamanan di luar TKP, jadi ini di depan kompleks Graha Grand Polonia, begitu Dep. Saat ini tugas kepolisian berikut dengan Brimob Polda Sumatera Utara tengah melakukan evakuasi terhadap para korban yang tertimbun runtuhan bangunan itu, begitu deh. Oke Panji, kendala mungkin misalnya soal kondisi cuaca yang sepertinya kalau dari VT yang kami lihat ada sedang atau setelah hujan begitu ya, apakah sekarang hujan lagi begitu atau bagaimana kondisinya, apakah proses evakuasi dan juga olah TKP-nya juga berjalan dengan lancar Panji? Ya benar sekali deh, ini lokasi TKP ledakan hujan deras, jadi kemungkinan besar pihak kepolisian agak kesulitan karena adanya hujan deras ini, begitu deh. Tapi polisi masih mengupayakan evakuasi ke 3 ART terus yang berada di dalam runtuhan bangunan rumah tersebut, begitu deh. Baik, kalau begitu nanti kita akan update lagi perkembangannya seperti apa kepada Anda. Terima kasih Panji Satrio, kontributor Berita Satu di Medan, Sumatera Utara. Selamat malam, selamat kembali bertugas, hati-hati di sana, Panji.